Syukron jazakumullah ya yang di YouTube ya. Halo, selamat malam. Malam Ustaz. Malam Mbak, silahkan dibuka dulu kameranya. Islam atau Kristen? Saya Kristen Ustaz. Silakan open cam-nya dulu, Ya, baru kita diskusi. Pepaci itu apa, Tat? Wah, pepaci. Pepaci itu bahasa Banjar ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya beling, pecahan kaca. Kebanyakan makan pepaci. Kebanyakan makan pecahan kaca tuh. Itu yang saya maksud. Oke. Bu, Anda Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ini bahas apa Ustaz? Temanya apa malam ini? Temanya penyalipan rencana iblis. Penyalipan rencana iblis menurut Ustadz itu. Gini Bu, ya. Ibu tahu nggak ya? Ibu tahu nggak yang saat ini lagi viral Bu? Yang mana ya, Mak? Ya Ustadz ya. Kristen Indonesia sedang terpecah belah, menentukan rencana siapa penyalipan ini. Ada Edis TV mengatakan rencana iblis. Itu Kristen. Kubu satu tuh, rencana iblis. Kubu kedua ya mengatakan Pak Bom Bom ini adalah rencana Allah Bapa. Oke? Ini kubu kedua. Kubu yang ketiga ada yang mengatakan ini rencana manusia. Tuh. Itu yang mana yang betul? Kristen semua yang mengatakan kayak gitu. Ya. Kalau menurut aku ya Ustadz ya, penyalipan Tuhan Yesus itu memang sebenarnya rencana iblis. Kalau aku dari Kristen memang setahu aku gitu. Rencana iblis. Iya. Ketika dunia diciptakan, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi ke depannya. Ketika manusia diciptakan, Tuhan tahu dia akan makan buah pengetahuan yang baik dan salah. Dia akan tahu itu semua. Tapi Tuhan kenapa membiarkan itu semua terjadi? Karena Tuhan sudah tahu semuanya itu. Maka Tuhan membuat pilihan biar manusia yang memilih itu. Begitu juga waktu proses dalam penyaliban Tuhan, itu Tuhan memang tidak merencanakan untuk Yesus disalibkan. Tapi dalam rencana itu ternyata rencana itu adalah rencana iblis. Tapi Tuhan pakai rencana iblis karena Tuhan sebelumnya sudah tahu, karena dia adalah Allah yang maha tahu. Jadi dia pakai rencana iblis untuk kemuliaannya. Jadi dia memutar balik. Bentar. Iblis berencana gini. Bentar. Iblis saya mau tanya dulu, di kitab Anda Tuhan memakai rencana iblis itu dari mana itu? Baru dengar saya Tuhan pakai rencana iblis. Kehabisan rencana ini Tuhan. Rencana keselamatan itu, rencana keselamatan dan rencana agung Tuhan dalam penyatu itu tuh memang iblis yang merencanakan penyalipan itu dari awal. Berarti iblis dengan Tuhan kerjasama gitu. Waktu dia menyuruh anaknya yang tunggal itu, ya tidak. Tapi Tuhan memakai rencana iblis, jadi seperti diputar balikan sama Tuhan. Berarti kolaborasi gitu Tuhan. Iblis dengan Tuhan. Biar untuk mengalahkan iblis. Bukan. Rencana iblis itu diputar balikan sama Tuhan untuk kemuliaannya. Jadi Tuhan kan seolah-olah iblis itu menang, padahal iblis itu di mana tertulis kayak gitu, Bu? Seperti seolah-olah tahu rencana iblis kan kali. Bu, biarkan. Tertulis kayak gitu di mana itu? Saya mau tahu dong, di mana? Kak, agung Tuhan itu apa? Waktu penyalipan itu. Di mana dalilnya? Pak Ustadz, kenapa berisik lah? Iya, di mana dalilnya? Yang ibu sebutkan itu Tuhan memakai rencana iblis. Macet. Ada, Bu. Macet ini kayaknya, bau macet ini. Aduh. Mana ibunya? Jadi hitam tuh itunya layarnya.
Ah, Halo. kenapa Bu? Jaringannya BPJS kah? Nggak tahu Ustadz, ini baru hujan. Oh, baru hujan. Tahu Ya. ini. Mana dalilnya? Di mana tertulisnya di kitab Anda Tuhan memakai rencana iblis itu? Di mana tertulisnya di kitab Anda memakai rencana iblis itu? Halo, halo. Halo. Iya Bu. Iya, di mana dikatakan di kitab Anda ya, di ayat berapa Tuhan memakai rencana iblis? Sebelum dunia diciptakan, Tuhan itu sudah tahu prosesnya. Dia akan dikhianati oleh namanya manusia yang dikasihi. Bu, saya ini Tuhan tetap kenapa tetap Tuhan tetap menciptakan manusia, padahal dia sudah tahu kalau dia menciptakan manusia dia akan dikhianati manusia, tapi kenapa dia tetap menciptakan manusia itu sendiri, gitu. Bu, perhatikan pertanyaan saya nggak bertanya masalah penciptaan, enggak. Yang saya tanyakan, di mana dalilnya ya Tuhan memakai rencana iblis dalam penyalipan itu? Halo, gimana? Ya, di mana dalilnya, di mana ayatnya Tuhan memakai rencana iblis dalam penyalipan itu, di mana itu tertulis? Apa Ustadz? Gimana? Di mana dalilnya, di mana ayatnya ya Tuhan memakai rencana iblis dalam penyalipan itu? Kalau yang di iblis yang memakai alat untuk penyalipan itu adalah rencana iblis, itu di dalam Yohanes 8 kayaknya, Yohanes 8 ayat yang keberapa ya, aku lupa itu. Tapi Tuhan mengubahnya itu semua untuk kemuliaannya sendiri. Jadi Tuhan memakai rencana iblis itu untuk memutarkan, untuk membuat iblis kalah. Kalau Tuhan Yohanes berapa, Bu? tidak masuk ke dalam dunia orang mati, dia tidak akan menang. Ustaz. Yohanes berapa, Bu? Bu, kenapa tutup kamera? Yohanes berapa, Bu? Ini saya memperbaiki sinyal malah tahu ini putus-putus, Ustaz. Iya, saya mau tanya, itu Yohanes berapa yang Ibu katakan? Bu? Halo, sebentar ini saya kok sinyal saya kok tinggal separuh. Waduh. Udah, kalau kayak gitu ibu benerin sinyal dulu di bawah ya, Bu ya. Saya gantikan dulu ya yang bagus sinyalnya, oke? Okay? Saya cari lokasi yang tepat, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Nyari lokasi yang tepat. Mana ibunya nih? Coba dulu di situ. Di mana ayatnya, Bu? Ya, dalam Yohanes berapa? Kok hilang? Hilang. Ada hilang sendiri. Apa ceritanya ibu ini? Udahlah kalau kayak gitu. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Malam, Bang. Islam Kristen, Bang? Katolik, Bang, Katolik. Oh, Katolik. Baik. Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Pembahasannya apa itu, Bang? Enggak, cuman penyalipan rencana iblis. Kenapa itu? Ya, penyalipan itu rencana iblis.
Penyalipan rencana iblis. Ah, Maksudnya dicobai dia itu Tuhan itu dicobai atau bukan. Memang Rencana bukan. penyalipan itu betul nggak dari iblis? kalau sepanjang yang saya tahu bukan. Yang Anda tahu dari siapa? Kalau berdasarkan cerita apa ya namanya itu kan zaman kerajaan dulu. Zaman kerajaan, anjay. Oh, Bangun, Bang. Zaman kerajaan. Bangun, Bang. Jangan tiduran kayak gitu. enggak. WIP-nya nanti enggak benar. Ah. Coba. Kan itu kalau yang sepanjang yang saya tahu ya. Hmm. Dia kan mengaku Tuhan di zaman Roma. Dia mengaku Tuhan. Mana pula dia ngaku Ya. Tuhan? Makanya dengar dulu. Makanya kan ada filmnya itu yang dia disalibkan bersama tiga. Aduh, dasar Anda dari film atau dari kitab Anda sih? Kok dasarnya Ya, dari itu film? Bacalah kitab Anda. Ya, Anda kan Katolik. Ngapa dari film Anda ambil? Bukan. Itu kan dia makanya di penyalipan itu kan berdasarkan dia mengaku dia Tuhan. Mana ada? Zaman itu kan itu dasar dia, maka dia kan saya lah Mesias katanya. Itu dari mana? Ya berdasarkan kitab itu sendiri. Kitab itu tertulis di mana? Di perjanjian kalau diletak di ayatnya saya kurang paham. Waduh, kurang paham. Nggak baca kitab Anda berarti. Inilah Bang ya Anda itu beragama ikut-ikutan. Yang penting imani saja akhir bulan ya kasih kolekte gitu 10%. Aduh, macam mana kayak gitu ya? Pedoman hidup itu adalah kitabnya ya. Bang, ada nggak Yesus menyuruh jadi Katolik? Kagak ada. Apalagi Yesus mengaku Tuhan, nggak ada juga. Terus penyalipan itu rencana iblis. Nih, saya kasih tahu sama Anda. Saya kasih tahu ayatnya. Nih. Sabar. Biar belajar kau sama kitab kau sendiri ya. Nih. Loh, baca. Gimana? Ke kanan lagi Bang, biar full. Baca. Iya, saya baca dalam hati nih. Dibaca dilisankan aja biar saya bisa tunjuk-tunjuk gitu. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati. Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Terus? Iya, iblis membisikkan rencana. Membisikkan rencana kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus agar Yesus itu disalib. Jadi penyalipan itu dari iblis. Iya, pada dasarnya iya. Kan yang menggoda manusia jatuh ke dalam dosa itu kan memang iblis. Ya iya. Kalau udah tahu dari iblis, ngapain Anda ikut iblis gitu?
jadi Katolik. Saya ngikut iblis. Eh. Saya kan nggak ngikut iblis. Kan Anda percaya penyalipan? Iya, percaya. Ya, penyalipan dari siapa tadi? Dari iblis kan? Kalau berdasarkan itu kan manusia pertama juga kan dicobai. Nggak ada hubungannya dengan manusia pertama, Bang. Yang saya pertanyakan dengan penyalipannya, kok ke manusia pertama? Kalau Anda percaya dengan salib, dengan penyalipan ya, dengan rencana iblis, maka Anda pengikut iblis berarti. Gimana sih? Bukan. Saya kan pengikut Yesusnya, bukan pengikut iblisnya. Pengikut Yesus. Oh, pengikut Yesus. Apa yang Anda kerjakan, yang diperintahkan Yesus? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Apalagi? Yang diperintahkan Yesus apalagi? Itu ada 10 perintahnya. 10 perintahnya. Apa aja gitu? Jangan berbunuh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyukai, ingatlah hari Sabat. Dan seterusnya. Anda ibadah hari apa? Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Kata Yesus tadi apa? Ingatlah hari Sabat. Kenapa Anda hari Minggu? Ya, ingat hari Sabat itu kan ketika dia beristirahat menciptakan bumi. Istirahat menciptakan bumi. Sabat itu, Anda ada ngerti nggak Sabat itu? Emang apa arti Sabat? Sabat itu hari Sabtu. Bukan hari istirahat Tuhan. Kayak gimana sih? Kenapa Anda hari Minggu ibadahnya? Katanya ikut Yesus tadi. Aduh, kebanyakan makan pepaci juga ini. Memang kebanyakan makan pepaci. Enggak ada yang Anda ikuti itu dari Yesus, enggak ada. Yesus sunat. Anda sunat enggak? Kalau bagi Katolik itu, kalau mau sunat bagi yang mau, enggak diwajibkan. Anda sunat kagak? Tidak. Lah, Yesus sunat. Beda pula. Iya, Dari mana bisa dibilang bisa dibilang kau mengikuti Yesus? Tapi tidak dipaksakan. Ayo udah, kau makan babi enggak? Makan. Kapan Yesus contohin makan babi? Enggak ada larangan. Ya, Yesus nggak pernah contohin makan babi kan? Iya, karena nggak ada larangan. Iya, Yesus nggak melarang dan nggak mencontohkan makan babi kan? Iya, tapi kan dia tidak melarang dan memang nggak ada ini di Alkitab. Apa? Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Makanya Yesus cuma mencontohkan makan apa? Nggak ada. Ikan goreng. Yesus makan ikan goreng. Hanya itu contohnya, makan ikan goreng yang boleh. Kagak ada Yesus mencontohkan makan babi. Lalu Anda makan babi, ikut siapa Anda? Itu nggak ada larangannya. Nggak ada yang diharamkan. Apanya nggak ada larangannya? Di kitab Anda ada, Imamat 11 nomor 7. Babi itu haram. Di perjanjian lama itu kan? Iya. Ya itu kan sebelum kedatangan Yesus. Kita kan kalau sebagai pengikut Yesus itu kan di perjanjian baru. Itu kan sebelum kedatangan. Bang, dari mana dari mana Kristen atau Katolik? Bang, Kristen dan Katolik ini pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Kalau dalam Kristen ini itu Tuhannya Yesus. Hal yang paling utama itu perjanjian baru. Kalau kita mengikuti perjanjian lama, itu sadis-sadis isinya semua.
yang begitu tidak mengaku. Kalau nggak pakai perjanjian lama, ngapain dimasukkan ke kitab kau? Taurat juga masuk juga ke situ. Ya makanya ngapain coba di kitab kau kalau kau nggak pakai lagi? Itu kan menggenapi perjanjian baru. Perjanjian lama itu kan sebelum kedatangan, makanya banyak hal-hal. Bang, di mana genapnya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu nggak sinkron. Memang nggak sinkron. Itu Iya. sebelum kedatangan. Ya iya. Ya udah, kan Kristen kan ngikut di perjanjian. Terus lama, ngapain perjanjian dicomot baru. perjanjian lamanya? Kalau udah tahu nggak sinkron. Itu menggambarkan sisi-sisi dari Allah yang negatif. Di perjanjian lama, barang siapa yang tidak mengakui Tuhan itu dihukum mati, di halal darahnya di perjanjian lama. Sementara di perjanjian baru itu tidak ada lagi bahasa-bahasa seperti itu. Saya mau tanya deh Bang, ini satu nih ya buat saya berpikir ya. Maria dengan Yesus tua mana? Kalau dalam ilmu berpikir logika ya Maria. Tua Maria. Oh. Baik. Tua Maria. Terus kalau tua Maria, siapakah yang mencabut nyawa Maria? Mencabut nyawanya. Oh. Mana tahu saya itu umurnya lah. Oh, umurnya? Kagak ada yang Ya, cabut. Tuannya sendiri. Tuhannya siapa? Ya Allah di surga lah. Ya, Allah di surga itu bukan Yesus. Gini loh, saya jelas sedikit. Kalau berdasarkan doktrin yang ada di Kristen, Maria itu kan mengandung Yesus. Ya, mengandung Yesus. Terus? Nah, sementara Yesus itu dipercaya dalam Kristen itu sebuah firman yang Terus? diturunkan ke dalam seorang perawan Maria. Makanya Lalu? dia sebagai Tuhan. Oh, dianggap sebagai Tuhan, dianggap doang. Ya memang memang suci dia. Oh, terus? Memang nggak dibuai dan tidak membuai Maria. Jadi Tuhannya Maria Yesus gitu. Iya, dia firman yang diturunkan. Ya, berarti Maria nyembah Yesus. Tidak. Lalu? Tapi gini, kalau dalam Katolik itu kan kami itu diajak berdoa melalui Maria juga menyampaikan doa sama Tuhan itu. Saya nggak tanya doanya. Yang saya tanya Maria nyembah Yesus kagak? Tidak. Tidak. Siapa yang disembah Maria? Ya Allahnya. Allah itu Yesus atau bukan? Yesus itu firman. Makanya Bukan ada Allah. itu. Makanya kan di dalam Katolik itu mempercayai Allah Tritunggal. Iya, Yesus itu bukan Allah. Bukan. Nah, Yesus itu Allah, satu dari kesatuan, 3 dalam 1. Ya dia kan turun masuk dalam perut Maria itu sebagai firman. ya iya. Kalau Yesus itu Allah, kata Anda, Maria nyembah Yesus. Kalau dalam kejadian konteks itu tidak. Dia tidak menyembah, karena dia yang mengandung. Lalu yang Anda sembah siapa? Ya Allah. Allah, bukan Yesus. Bukan Yesusnya. Sama itu satu kesatuan, 3 dalam 1 dalam. Satu kesatuan, baik. Kalau satu kesatuan, ya siapa yang mencabut nyawa Maria? Ya Tuhannya. Siapa Tuhannya? Ya Allah yang di surga. Allah yang di surga, yang Yesus tadi. Berarti Yesus Bapaknya cabut yang di surga. nyawa ibunya. Dia itu firman yang diturunkan. Jadi Yesus cabut nyawa ibunya. Kalau seputar itu pertanyaannya muter-muter di situ. Makanya itu yang bikin bingung memang. Ya memang agama kan untuk membingungkan. Makanya saya tanya, berarti Yesus cabut nyawa ibunya gitu. Bukan Yesus mencabut.
Allahnya. Siapa? Tuhannya. Tuhannya siapa? Ya di surga sana lah, Allah yang di surga. Bukan Yesus. Yesus itu hanya firman. Firman, bukan Allah. Firman yang diturunkan dari surga sana untuk Iya, bukan Allah. Bukan, dia itu firman. Bukan Allah ya. Oke? Kalau bukan Allah, ngapain Anda nyembah Yesus, sedangkan Maria nyembah Allah? Ya dia yang diturunkan untuk Anda berarti nyembah firman. Manusia. Ada bedanya firman. Anda berarti nyembah firman, bukan nyembah Allah. Gini, kutanya sekarang. Allah itu bentuknya apa? Allah itu berbentuk apa? Allah itu mana ada bentuknya? Gak ada bentuk. Allah itu sama dengan firman kan? Beda. Apa bedanya di mana? Firman itu apa? Firman itu perkataan. Iya, tapi dia kan nggak berbentuk, nggak bisa berkata juga. Kalau perkataan berarti ada mulut gitu. Nggak ada, firman nggak ada mulut. Terus? Ya udah, makanya itu kepercayaan yang didoktrinkan. Oh, kacau kali kepercayaannya kayak gitu. Sekarang aku tanya, Allah itu bentuknya apa? Enggak ada bentuk, enggak perlu. Ya udah, di dalam Kristen juga Allah yang di surga itu belum ada bentuknya. Enggak ada bentuk. Terus apa? Ya, lalu apa sih, siapa Yesus itu? Firman yang diturunkan. Firman yang diturunkan bukan Allah berarti. Firman kan udah dibilang 3 dalam 1. 3 dalam 1. Tritunggal. Oh, jadi yang cabut nyawa Maria adalah Yesus. Allah itu bukan Yesus. Bukan. Oh, berarti Yesus bukan Allah. Dia firman yang diturunkan. Berarti Anda nyembah firman. Firman yang diturunkan. Iya, berarti Anda nyembah firman gitu. Kami menyembah Allah Bapa di surga. Nyembah Allah Bapa di surga atau nyembah firman sih? Gak ada, kami nyembah firman. Terus? Tapi kan pertanyaan tadi itu kan kita kembali ke pertanyaan awal, bukan diputar-putar seperti. Bingung saya, Bang. Coba kayak gini ya. Saya mau tahu Yesus ini dulu dah, kalau kayak gitu dah. Mau tahu tentang Yesus ini. Ya, saya mau tanya satu-satu lagi nih. Apa? Manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Sekarang saya tanya lagi. Yesus itu manusia atau bukan? Dia manusia berbentuk firman yang diturunkan. Manusia berbentuk firman firman kayak apa? Kayak gimana itu? Manusia berbentuk firman. Firman yang diturunkan menjadi manusia. Oh, berarti dia manusia. Yesus manusia. Manusia itu ciptaan. Iya. Berarti Yesus adalah ciptaan. Iya. Berarti Anda nyembah ciptaan. Ya, ciptaan Allah itu sendiri firman. Iya. Anda menyembah ciptaan Allah gitu. Oh, nyembah ciptaan ya. Iya. Kenapa nggak nyembah Tuhan langsung? Kenapa nyembah ciptaan? Ya kan dalam kepercayaan itu kan Tritunggal, Allah Bapa dan Putra. Jadi ciptaan disembah gitu. Kan udah kalau diputar-putar, kalau analoginya seperti itu ya diputar-putar, berputar-putar. Iya, memang seperti itu yang ditanyakan, bikin bingungnya di situ. Supaya jelas kayak gimana gitu. Kagak jelas-jelas dari tadi. Kau nyembah ciptaan gitu. Baca ayat sebelumnya bilang gitu, agamamu. Memangnya ayatnya cuma 1. Baca sebelumnya. Itu teman aku yang muslim yang ngomong. Iya, baca ayat sebelumnya. Agamamu, agamaku. Bukan cuma itu ayatnya, baca ayat sebelumnya itu. Coba baca ayat selanjutnya katanya. Memang itu udah finish. Agamamu.
Ah, Ya iya, nggak usah urus agama orang, agamamu aja diurusin kayak gitu ya. Makanya yang Kristen di Indonesia jangan pakai istilah Islam, jangan menghina Islam gitu. Urus agamamu gitu. Baru berlaku itu agamamu, agamaku. Jangan pakai istilah Islam, jangan urusi Islam. Kalau udah urusi Islam pakai istilah Islam nggak bisa agamamu, agamaku nggak bisa. tapi teman-teman aku yang muslim itu yang ngomong baru Ya iya, malah saya ajarin dia mana sini. pra nggak mau dia ngomong. Hmm. Ini dia. Gimana? Gimana? Apa tadi bang? Aku tadi kan dia kan teman aku kan agak berdebat lah sama agama sama abangnya kan. Terus? Nggak gini kan, kalau menurutku bang, kalau yang live bahas agama ini kadang kurang bermutu aja bang. Ya itu menurut Anda, bukan menurut orang lain. Enggak gini bang. Bukan menurut agama, bukan menurut orang lain, tapi menurut Anda pribadi. Nggak bisa dalam Islam menurutku itu nggak bisa. Iya betul bang. Tapi seberapa suci kah abang memperdebatkan agama? Enggak, masalah debat itu nggak ada yang paling suci, enggak. Manusia nggak ada yang ada yang paling suci. Gini loh bang. Gini bang. Debat itu hanya edukasi. Ya benar, edukasi. Cuman kan gini bang, kalau menurut agama kita, aku muslim bang, aku muslim. Wudu berapa rakaat iya, kan? bang? Gimana bang? Anda muslim wudu berapa rakaat? Kok wudu berapa rakaat? Oh iya. Kayak gimana? Wudu ya. Terus? Jadi kalau berdebat agama ini bang, nggak ada ujungnya bang, nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Jadi ngapain diperdebatkan bang? Ya makanya untuk edukasi udah dibilang nambah wawasan agar pikir. Ya orang abang konten kreator, ya kita ngerti. Cuman kan, tapi jangan untuk menjatuhkan orang abang berdebat. Contoh abang tahu ilmunya segini, tapi yang abang perdebatkan tidak sesuai sama ilmu abang. Oh, tidak sesuai kayak gimana? Coba contoh. Nggak gini, kayak kita kan orang awam, tapi abang udah belajar yang belum pernah kita pelajari kan kayak gitu. Terus? Coba abang berdebat, memang buka forum sama pendeta-pendeta, memang jelas. Udah habis pendetanya kayak gimana bang? Pendetanya udah nggak ada yang mau lagi debat sama saya masalahnya. Di situ bang, karena orang itu berpikir yang ngapain? Bukan berpikir karena udah sering saya sering kalah pendetanya debat gitu. Banyak nggak bisa jawab. Sering kalah yang ngerti. Cuman kan aku dari tadi dengar teman aku ngomong berdebat, dia pimpun kayak gitu ngomong. Terus? Ya makanya aku bilang ya udah nggak usah lagi dibahas. Ya nggak usah. Memang itu nggak ada gunanya. Karena gini bang, aku memang betul kalau Islam itu memang itu agama yang paling benar. Kalau menurutku, karena aku muslim. Nggak ada Islam itu paling benar. Ya memang aku kepercayaanku kayak gitu karena aku agama Islam. Kata siapa Islam itu paling benar? Islam itu benar bang. Ya Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau paling benar agama yang lain juga benar ntar. Iya itu. Aku kan belum selesai ngomong bang. Tapi iya. Terus juga. Menurut Kristen juga, menurut agama-agama lain Hindu atau apa, orang itu yang benar bang, kita yang salah. Terus baca Quran bisa nggak bang? Bisa bang. Tapi bacain Quran surah Al-Kafirun coba. Udah lama nggak baca Al-Quran bang. Nggak ada di sini. Tadi kan Anda katanya agamaku. Kasih tahu saya. Tapi cuma tahu itu. Coba baca Al-Kafirun. Nggak ada Al-Quran di sini bang. Nggak ada Quran, nggak hafal juga.
Ya kurang hafal lah bang, karena kan udah lama bang. Kurang hafal kok udah lama, terus apa yang Anda pelajari? Kan setiap muslim itu ya gak mungkin bang ya, setiap muslim itu Nah abang muslim apalah kita berdebatkan, contoh lah buat ya gak apa-apa. Seorang muslim itu wajib untuk belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuh. ya baru Iya wajib belajar, masal kafirun aja kagak apa. ya nggak harus muslim yang mengajarkan. Ya udah coba Belajar itu Al-Fatihah harus. coba. Al-Fatihah. Gini bang, Coba Al-Fatihah. Al-Fatihah gini, abang terlalu Saya mau denger kan diri sendiri. biar yakin gitu. Baca dulu Al-Fatihah lah. Abang kayak gini bang, kalau Al-Fatihah itu bang, anak SD aja tahu bang. Coba Iya makanya bacain lah. Masa jadi kalau enggak tahu aku gimana? Hah? Gimana cocoknya? Kalau tahu aku, Coba bacain, saya mau denger. persis bang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waduh, kacau kali ya. Terus? Bacanya di mana bang? Enggak, tajwidnya enggak benar. Oh ya, kalau mau pakai tajwid bang kan kita harus di masjid bang. Enggak, kalau pakai irama tajwidnya apa? Masalahnya Kan gini nggak lagi lomba, bang ya, Al-Quran itu wajib tajwid itu dipakai. Kalau kagak ya, kita pakai wajib, ya. kagak pakai tajwid, maka Quran nanti melaknat Terus kita. gimana bang? Gimana kalau anak SD yang belajar jadi imam? Nah, itu kan itu kan masa pembelajaran. Ya itu tahu bang, semua orang itu masa pembelajaran. Jadi Ya, jangan abang iya. paksa harus sesuai tajwid. Jangan abang paksakan Ya itu. iya gini, itu waktu dia belajar waktu kecil. Pembelajaran beda yang sudah belajar gitu. Iya, Yang sudah orang belajar yang wajib sudah menerapkan belajar hukum-hukum. sama udah lama nggak belajar. Nah Ya kan, itulah Bang? salahnya Anda. Iya, cuman kan abang menyalahkan semua orang. Itu belajar lagi lah. Jadi apa lagi permasalahannya bang? Nah, apa lagi? Enggak, Sholat anggaplah jenazah berapa jadi- rakaat? Gimana bang? Sholat jenazah berapa rakaat? Jenazah. Aku berjual mana mati? Sholat jenazah Berapa rakaat? 2 rakaat. Oh 2 rakaat. Iya. 2 rakaat teman-teman sholat jenazah. Aduh, 2 rakaat. Nanti waktu sujud itu bangun itu mayatnya itu. Iya, kalau pakai rakaat waktu sujud nanti bangun itu mayatnya bang. Sejak kapan sholat jenazah pakai rakaat bang? Terus kalau sholat jenazah? Sholat jenazah kagak pakai rakaat. Sholat jenazah itu 4 kali takbir. Kalaunya pakai rakaat artinya ada ruku, ada sujud. Kalau abang ya sholat jenazah 2 rakaat ya. Itu waktu abang sujud nanti bangun itu mayatnya. Ya ngapain disujudin mayat bang? Makanya pakai rakaat, ditanya pakai rakaat malah dijawabnya 2 pula. Gini bang, abang Aduh. gimana lah aku bilang, abang itu selalu menjebak semua orang dengan pertanyaan abang. Abang menjebak. Di saat orang kebingungan, di situ abang bertanya, di situ abang masuk. Di situ Ya iya, agar apa? Jadi pembelajaran untuk kita. Ya itu tahu bang, orang semua kan orang belajar bang, mau tua mau kaya mau miskin kan harus belajar. Ya, iya, betul. Makanya Jadi, debat ini pun saya belajar Gini, juga. Bang, ya. Kembalilah ke laptop. Jadi itu judulnya apa ini? Penyaliban rencana iblis. Itu maksudnya apa bang?
Ya iya, karena Kristen terpecah belah. Ada yang mengatakan penyalipan itu rencana iblis, ada rencana Tuhan. Nggak perlu kau tahu itu. Ngapain juga debatnya sama Kristen aja lah. Gini aja, anggap aja lah aku Kristen bang, anggap aja aku Kristen. Ngapain anggap kau Kristen? Kenapa semua bisa dianggap bang kecuali Tuhan? Enggak boleh kayak gitu. Semua itu bisa dianggap kecuali Tuhan. Nggak bisa. Kalau kita menganggap, Makanya banyak belajar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, nggak boleh. Ya, tengok gini bang, abang taruh bahasa Arab di situ kan yang nonton banyak non Islam. Jadi kan orang itu nggak ngerti bang. Diterjemahkan. Ya, abang tadi pakai bahasa Arab nggak ada terjemahannya. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai tasyabbuh fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongan itu. Golongan mereka. Enggak bang. Makanya nggak usah nyamar-nyamar. Udahlah bang ya, daripada bahas yang aneh-aneh ya, sesama Islam, saya izin turunkan dulu ya, biar kita diskusi sama Kristen yang lainnya. Oke. Oke. Ya, selamat malam. Malam. Ada. Suruh banyak belajar aja dah dulu dah. Puyeng. Iya, banyak belajar lah ya. Islam kagak belajar kayak gimana sih? Teman-teman ya, sebenarnya ya sholat tuh wajib ya, wajib. Sholat itu kita ngomong sama Allah, 1 rakaat kita bangun, itu 1 derajat, Allah tinggikan derajat kita gitu ya setiap rakaatnya. Kayak gitu. Jangan kau malas sholat ya, jangan kau malah menggurui orang gitu. Aduh, ini ditanya aja sholat jenazah berapa rakaat, 2 katanya. Itu waktu sholat jenazah ya rukunya kayak gimana itu? Buka mata mayat, tiluk bah, kacau dah. Nih sholat jenazah pakai rakaat. Ada skor berapa Tat? Skor lanjut nggak apa-apa, ini malam Jumat ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut, saya sambil minum-minum ya, saya kabarkan lagi sama teman-teman ya, yang mau ikut sodakoh, yang mau ikut sodakoh Quran ya teman-teman, yang mau beramal jariah, langsung aja dikirim ke bank yang saya sematkan ya teman-teman. Kita habis yayasan jadi baru kita salurkan ya, banknya Bank BCA tuh. Saya perlu 400 mushaf Quran, ada permintaan tuh ya. Jadi teman-teman yang mau belikan mushaf Al-Quran untuk para hafiz Quran gitu ya, silahkan Anda beramal jariah di nomor rekening yang saya sematkan itu, banknya Bank BCA atas nama saya ya. Sementara kalaunya udah jadi yayasannya, kita pakai yayasan nanti. Kalau yayasannya udah keluar, itu nanti semua bank saya bukakan. Nah, waktu yayasannya udah buka, udah jadi ya teman-teman semuanya, nanti kita akan langsung salurkan bantuan Al-Qur'annya ke pelosok seluruh Indonesia kepada adik-adik kita yang memerlukan Al-Qur'an gitu. Tadi ada lagi yang hubungin saya, itu kasihan itu daerah Madura, daerah Madura ya tadi. Oke, ya teman-teman. Udah 12 menit lagi tuh. Iya, khusus mushaf. Ini khusus mushaf Quran ya, jangan mintanya semen musola gitu ya. Nggak nyambung gitu dengan program kita ya. Oke, udah. Udah, oke, baik. Sabar ya Bang Riko, sebentar ya. Satu lagi saya naikin dah. Saya belum tanya detailnya, kan biasanya sebelum saya salurkan Quran itu saya survei dulu, video call dulu sama sekolahnya gitu. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Malam Bang, Islam Kristen Bang? Islam dong Bang. Tetap jaya toh. Ya. Kita orang Islam itu gimana sih kok diinjak-injak sama Edis tadi? Mau buat rumah Paulus, kurang ajar kan? Biarin aja ya, itu. Mau dibawa ke Amerika, ya apa fungsinya untuk Indonesia ini ya sih? Enggak ada fungsinya. Jadi orang Indonesia aja yang Kristennya dibodoh-bodohi. Iya, makanya gitu. Orang Kristen Indonesia bodoh semua. Jadi orang Indonesianya transfer ke Edis ya bangunnya di Amerika kan kayak gitu buat rumah dia gitu. Buat rumah Iblis di sana ya. Sama itu siapa presiden itu? Oke. Abang saya turunkan dulu ya Bang ya. Banyak teman-teman tuh minta nomor rekening. Terima kasih Bang Yusuf. Oke, syukran jazakallah ya. Assalamualaikum. Sip. Mantap. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor rekeningnya tolong dicatat ya teman-teman. Nih ya. Masih ada yang minta. 5585475 Bangnya Bang BCA ya teman-teman. Tuh. Janda mana Tat? Nggak ada. Janda pula. Janda itu kesukaan iblis dalam Bible ya. Ada beberapa janda yang mengikuti iblis dalam Bible. Gimana sih? Demen juga itu iblis sama janda. Nggak tahu juga iblisnya yang di Kristen ini demen dia sama janda. Ada ayatnya, ada. Jangan salah. Kacau juga. Sabar dulu ya Bang Riko ya. Bang Riko juga mau iklan ini. Dia jual cemilan. Sekali lagi. Ya, saya naikin satu Kristen dulu. Udah ya tuh ya. Udah tuh. Tolong dicatat ya. Yang di YouTube nih. Nomor banknya ya. Saya sematkan aja. Tuh, yang di YouTube Pusat Debat Agama. Saya belum bisa on cam ini. Saya belum bisa. Aduh, cari akun yang bisa on cam. Pengikutnya belum cukup itu. Abang minta satu lagi. Iya, pakai akun satunya lagi yang bisa on cam lah, ya. Yang akun kemarin saya minta masuk gak Ustadz? Masuk. Apa namanya? Namanya ini guruku Jetro. Abang Islam Kristen. Kristen. Saya minta masuk. Saya Kristen Pak Ustadz. Ya udah, abang ganti akun itu. Guru apa tadi? Guruku Jetro. Guruku. Ya udah ganti dulu akunnya biar bisa open cam, oke? Oke, saya masuk ke itu ya. Ya oke. Oke, terbang. Hilang lagi kah YouTube? Kagak kan? Cari yang bahas kitab Kama Sutra. Waduh. Ya udah ya teman-teman, kita tunggu dulu ya. Sambil menunggu dia ya, giliran dia kita lihat dulu Bang Riko untuk iklan nih. Silakan. Di YouTube ini ada aja juga ininya ya. Kelakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pengumuman sebentar bahwa ada orang dari Malaysia kirimin Pak Ustadz PMP. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Riko. Terima kasih juga. Namanya Bapak Zulkifli. Ya, alhamdulillah. Ya, rezeki buat Bang Riko dan rezeki buat saya gitu ya. Beliau katanya minta dinaikkan, mau ngucapin sesuatu, katanya Pak Zulkifli dari Malaysia. Nanti nama akun beliau apa gitu ya, tolong kasih tahu saya gitu. Iya.
Ya, baiklah, saya mulai ya. Iya, silakan. Ya, Wanbila, saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung. Saya sedang berjualan cemilan ya dari Pulau Belitung. Ada empek-empek sutra ikan tenggiri, ada pastel mini abon ikan tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada peletek ikan tenggiri, ada apalagi satunya abon ikan tenggiri ya. Silakan yang berminat bantu saya langsung ke WhatsApp saya ada di bio. Di DM juga boleh, tapi kadang-kadang lama saya balas. Kalau di WA langsung, karena banyak yang WA saya. Ya, silakan aja. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan, Belitung melalui layan pasar secepat JNT ya. Silakan Pak Ustadz, tambahin dikit lagi. Iya, teman-teman ya, beliau adalah seorang mualaf yang sedang usaha untuk menyambung hidup gitu ya teman-teman. Ya, kalau Anda mau bantu ya melalui usaha beliau silakan dibeli ya buat cemilan, nonton saya kan di rumah gitu sambil nyemil. Tiap malam saya nemanin Anda sambil nyemil gitu ya. Jangan nonton saya matanya melotot aja tiba-tiba ketiduran, nggak ada yang dimakan, nggak enak juga. Kan kayak gitu, belilah cemilannya gitu ya teman-teman. Oke. Ya, Tuh Bang Riko. Yang mau beliin Ustadz juga boleh langsung ke WhatsApp saya ya. Ada cap janda nggak Bang Riko? Ada. Oh, cemilan cap janda gitu. Cemilan cap janda. Iya, karena di Bible ya iblisnya pun suka janda gitu Bang. Saya tahu kan kalau ada cemilan cap janda saya mau belikan tuh ya buat Kristen. Ya udah, ini Pak Ustadz nanya di bawah WhatsApp-nya mana? Ini aku ketik aja, tapi aku ini ya. WhatsApp-nya cepat hilang itu, disebutin aja Bang. Oh ya. Sebutin WhatsApp aja, saya nggak rungkat juga roomnya ini, nggak anti rungkat. Ya silakan yang mau WhatsApp saya, silakan. Saya mulai ya. 081 933 637 358. Nah, itulah dia. Nah tuh Kalau ya. yang sudah disematkan aja. Oke. Nah Oke, tuh. terima kasih Ustaz. Terima kasih, ditunggu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga banyak rezekinya Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, kalau gitu saya turunkan dulu, kita lanjut diskusinya. Oke. Semoga saya selalu rezeki ya. Sama-sama. Oke. Lanjut cari pasien RSJ. Oh, ini. Saya mau tahu ini. Wah, ini muka familiar banget ini. Ustaz Toro. Oh, nih ajaran kasih nih ya. Oh, ajaran kasih nih. Ini. Bahasa rohnya keluar gitu. Apa tadi? Di mana ini? Iya, mukanya familiar kayaknya ini ya. On cam lah. Gini lah ajaran kalian gitu ya. Aduh. Yang minta nomor WhatsApp saya nanti ya. Nanti setelah sampai selesai live-nya ya. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp saya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Oh iya, mana janji manismu?
bawakan donat untukku. Aduh, iya janjinya bawain donat teman-teman. Kagak datang rupanya. Aduh. Makanya nih saya tagih janjinya. Ada kemarin itu tetangganya doang datang ke Tebet ke Masjid Ittihad. Ustaz, saya dari tetangga bumi itu bulat. Mana dia? Dia kagak pergi. Waduh, ingkar janji berarti ya. Tadinya mau bareng. Tadinya mau bareng. Aduh. Maaf, aku minta maaf. Minta maaf. Iya ya teman-teman, mana janji manismu kan gitu. Bawain donat untukku. Aku ngirim langsung aja lah. Aduh. Boleh nggak aku minta alamat? Enggak, bercanda aja, enggak usah. Aku minta alamatnya aja lah. Aku minta maaf. Bahaya nanti ya. Kalau dibungkus sama orang-orangnya boleh lah saya kasih alamat kan gitu ya. Tapi kalau donatnya aja yang dibungkus, ogah saya kasih alamat. Aduh. Aku nggak enak gara-gara kemarin live streaming Ustaz naik nih tiba-tiba mana janji manis Iya teman-teman, janji adalah hutang ya, ditagih aja hutang kan kayak gitu ya. Yaudah aku minta alamatnya aja lah. Dimintai alamat teman-teman. Aduh, kayak gimana? Dimintai alamat. Aduh. Iya. Boleh lah. Aku mau nanya. Nanya apa? Nih, tanggapan Ustadz gimana tentang ada yang sekarang tuh lagi viral, lagi banyak yang ngomong katanya kemarin tanggal 23 itu kiamat. Kata siapa itu? Iya, kata siapa? Rame loh di kalangan orang Kristen ini katanya tanggal 23 kemarin itu seharusnya kiamat. Aduh, Mbak, Yesus aja gak tahu kapan hari kiamat. Nah, tiba-tiba ada simpang siur tanggal sekian kiamat. Kocak. Tanggal 23 24. Makanya aku sampai hoak kayak gitu, ngapain dipercaya? Ya. Terus ada lagi tuh yang bilang katanya tanggal hari Jumat tapi tahun depan bulan November 2026. Hoak juga. Nggak bisa dipercaya yang kayak gitu, nggak ada yang tahu kiamat. Mau dia sakti kayak gimana pun orangnya nggak akan ada yang tahu kiamat. Ya. Aku sampai beberapa pendeta aja tuh di TikTok tuh mempercayai gitu ya kalau bakalan terjadi rapture, kalau bahasanya kan rapture gitu ya. Apa rapture? Itu iya, bahasanya kan katanya tuh rapture gitu, jadi kayak pengangkatan gitu yang tiba-tiba orangnya hilang gitu loh. Tahu nggak? Waduh, nggak tahu sih. Tapi ya kalau masalah kiamat kayak gitu nggak usah dipercaya lah. Iya. Nah, makanya tobat. Kapan asyhadu? Kan gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan tergantung dari ustadznya. Waduh, kenapa tergantung dari saya? Apa hubungannya sama saya, teman-teman? Coba. Aduh. Bisa perang dunia 3 ntar ya. Pada melayang semua gitu. Aku jadi ngikutin Ustadz, aku nge-gym sekarang. Waduh. Saya nge-gym untuk kesehatan, nggak mau buat nampilin otot, malu. Buat kesehatan ya, gitu, olahraga. Aku nanya itu aja. Iya. Yaudah, tapi aku nanti minta alamat Ustadz ya, aku kirimin donat. Waduh, dimintain alamat teman-teman.
Aduh. Alamat asli apa alamat palsu? Alamat asli. Oh, kan ada tuh lagunya alamat Tapi- palsu tuh. Iya, tapi akun Ustadz yang Yusuf PI official itu punya Ustadz atau bukan? Akun saya cuma ada 4. Yusuf PI 9, Yusuf PI Real, Yusuf PI 2025 sama Yusuf PI 5 gitu. Yusuf PI 3 ini. Berarti palsu. Kenapa ya? Asyhadu apa teman-teman masuk Islamnya tergantung saya gimana ya? Iya. Deh. Tergantung saya masuk Islamnya, kacau dah. Ya udah lanjut Ustadz. Oh, iya. Saya lanjut dulu ya sama kawan Kristen yang lain ya yang di bawah. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Bahaya juga ntar ya, ntar piring terbang, kasur juga terbang gitu ya. Kalian ini kacau kali. Yang bener aja lah. Apa tunggu dilamar tuh Tat, minta dihalalkan itu. Waduh. Kapal terbang Rabah Waluh. Donat Tat Janet malam Jumat. Apa pula malam Jumat? Candu. Beliau Kristen. Gas. Apa? 2 masih boleh Tat. Kacau. Maunya kau rakus sekali kau. 2 masih mau. Apa yang di YouTube apa? Aduh. Halo, selamat malam. Malam, silakan open cam-nya Bu. Islam atau Kristen? Kristen. Silakan open cam dulu lah. Bang guruku ya, bentar ya, habis ini ya gilirannya. Oh, ini ibu ya. Kenapa Bu? Kena COVID kah kau Bu? Bukan. Demam mana ada. Lah kenapa pakai masker? Kebalik pula pakai maskernya. Demam nanti anak saya demam. Kenapa emang? Mau nanya apa? Atau boleh saya tanya? Nyet. Tanya Pak Ustadz ngomong dulu. Betul rencana itu dari rencana penyalipan dari iblis? Betul. Betul, ya. Berarti kalau rencana penyalipan itu dari iblis, ya hoax lah penebusan dosa di tiang salib, betul? Bukan seperti itu, Pak Ustadz. Lah, memangnya iblis yang nebus dosa kalian? Bukan seperti itu. Kayak gimana? Itu bukan seperti itu. Pak Ustadz berpikir seolah-olah Allah itu tidak berguna dan tidak berkuasa. Seolah-olah Pak Ustadz berpikir itu seolah iblis itu berkuasa atas dunia ini. Ya memang berkuasa kalau iblis di Kristen, Bu. Ya, kenapa saya bilang berkuasa? Tuhan Anda aja di bawah iblis, Bu. Sangat berkuasa iblis di Kristen itu. Tuhan Anda aja sampai di bawah iblis. Macam mana? Iblis itu jahat atau baik? Ya jahat lah. Nah, Allah itu jahat atau baik? Allah jahat atau baik? Dia baik. Terus? Baik. Allah itu punya kuasa dan punya nubuat nggak? Nubuat itu nabi, nubuat. Ngapain ke Allah? Gak nyambung ke Allah. Allah juga kan bisa nubuat. Aduh. Nubuat itu seperti. Terus poinnya apa?
Kalau itu rencana penyalipan itu rencana iblis, apakah kalian mengikuti iblis gitu? Bukan seperti itu. Terus Iblis itu memang pada penyaliban itu yang disalib itu orang berdosa seharusnya. Terus kalau Yesus itu disalib, apa dosa Yesus? Salah apa dia? Yesus bukan berdosa, dia suci, dia baik, tidak ada satu dosa pun yang dilakukan. Lalu ngapain dia disalib? Salah apa dia? Karena setan merasuk manusia, berbuat manusia jahat, sehingga setan menyalibkan manusia yang tidak berdosa. Kok setan? Manusia. Jadi penyalipan itu dari iblis. Ya iblis. Iblis jahat kan, dia dia menyalibkan Yesus yang suci. Di Al-Quran pun menyatakan Isa suci, bukan? Jadi penyalipan itu rencana iblis, penebusan dosa jadi dari iblis gitu. Tapi ada kutip tanda kurung, tapi Allah menggagalkan niat iblis itu. Di mana ayatnya itu? Di mana ayatnya itu? Di mana di Bible Anda tertulis kayak gitu? Kan tertulis di situ. Tertulis di situ di mana? Di Alkitab itu Pak Ustadz. Ya di mana? Apa surat apa? Dosa manusia. Surat apa tertulis yang seperti Anda ucapkan itu? Di mana tertulisnya? Saya lupa itu ayatnya apa, di mana. Waduh, kalau kagak ada modalnya debat sama saya, Bu, susah ntar Ibu ya. Tapi kan Pak Ustadz, pakai logika saja, pakai akal logika kita saja. Oh, Anda mau pakai akal logika? Baik, saya mau tanya kalau kayak gitu, manusia ciptaan atau bukan? Lah, manusia ciptaan atau bukannya ciptaan lah. Ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Lah, sekarang kan ada di Al-Quran Pak Ustadz. Bentar, Yesus itu manusia atau ciptaan? Katanya pakai logika, nggak pakai kitab. Ini kita nggak pakai kitab. Yesus itu manusia atau bukan? Dia tubuhnya manusia, tapi sejujurnya dia bukan manusia. Dia utusan Allah. Dari mana? Kita nggak pakai kitab kan? Pakai logika. Maria itu melahirkan apa? Maria kan di Al-Quran kan wanita yang suci. Iya, melahirkan apa dia? Melahirkan buaya atau melahirkan badak atau melahirkan manusia? Melahirkan Isa kan? Iya, melahirkan manusia, betul? Iya, manusia betul. Berarti Yesus itu manusia, betul? Tapi dia kan mengandungkan secara saya nggak ada urusan mengandungnya. Berarti Maria melahirkan manusia. Lah, jangan manusianya aja Pak Ustadz, tengok. Tengok dari kelahirannya. Apanya? Katanya pakai logika. Ini kan pakai logika lah, jangan memang dia manusia. Ya udah, logikanya apa yang dikeluarkan Maria setelah dia ngeden tuh? Kita kena cerita dari A sampai Z, kelahiran Isa. Maria kan hamil. Ya, apa yang dia lahirkan? Iya, manusia. Namanya Yesus, betul? Tapi kan kelahirannya ajaib. Lah, saya nggak urus ajaibnya. Nggak urus. Katanya nggak pakai ayat kan? Iya, tapi ya udah, kalau nggak pakai ayat nggak ada Maria melahirkan anak ajaib. Nggak ada tertulis kayak gitu. Maria memang mengandung manusia, tapi kita tengok dari kelahirannya, dia kan mengandung secara ajaib. Iya, tengok dari kelahirannya, di mana Anda tahu? Nah, kan tertulis juga di Al-Quran Pak Ustadz. Pakai kitab kan, katanya nggak pakai kitab. Aduh, katanya nggak pakai kitab tadi.
Pak Ustadz nggak boleh macam itu menerangkan Aduh, orang. Bu, ya kalau anda mau diskusi sama saya, setidaknya bawa kitab Anda, ya. Itu namanya Pakai penistaan modal agama, gitu. tidak benar. Jangan cuma modal ngomong aja, nggak mempan sama saya. Bukan ngomong loh Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kalau ngomong itu harus ngomong itu yang benar-benar tertulis di Udah ngomong benar saya yang tertulis di kitab Anda. Terus mau kayak gimana lagi? Pak Ustadz itu ngomongnya membalikkan fakta yang benar menjadi salah. Di mana membalikkan fakta? Kata Yesus sembahlah Allah, saya sampaikan sembahlah Allah. Seolah-olah iblis itu berkuasa, seolah-olah iblis itu Allah. Udah kau baca ini baca. Nih. Saya tidak lihat itu. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ya, kan sudah jelas iblis bekerja. Ya iya, penyalipan itu dari iblis kan? Iya, tapi kan Isa itu kan tidak berdosa. Ya iya, berarti iblis kan yang merencanakan penyalipan? Iya kan memang aku bilang tadi iblis itu rencana dari iblis. Berarti pondasi iman Kristen dari iblis gitu. Pak Ustadz ini dia menanyakan penyaliban rencana dari iblis. Saya akan terangkan tetap juga sama Pak Ustadz ini iblis juga yang pedoman dia. Kan nggak bisa begitu. Nah, kayak gimana? Edis aja mengakui, ya. Memang penyaliban dari iblis, tapi kan Allah itu dia membalikkan niat iblis. Itu di mana tulisannya Allah membalikkan itu di mana? Jangan kau mengada-ngada. Makanya tunjukkan ayatnya. Allah membalikkan penyalipan itu jadi A, jadi B, jadi C. Bukan seperti itu Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau tidak mengerti akan nggak bisa ngarang bebas sama saya, nggak bisa. Kalau ibu mau ngomong yang membantah ini, tunjukkan sama saya di mana tertulisnya. Pak Ustadz mencari kesalahan Yesus tidak ada. Pak Ustadz jangan buat seperti ini. Pak Ustadz mau mencari kesalahan Yesus tidak ada. Jadi Pak Ustadz buat klaim kayak gini, penyaliban. Bukan klaim ini, penyalipan rencana iblis ini dari kitab Kristen. Bahkan Edis TV pun mengakui dari Kristen. Coba Anda ke tempat Edis dulu dah, biar Anda diajarin Edis itu, ya. Saya sudah tahu semua dari Edis tentang agama Islam. Iya, Anda belajar lagi tentang penyalipan. Tanya Edis dari siapa itu salib. Ya, tanya aja. Belajar dari Edis. Ya, Edis kan Kristen. Yang saya tidak tahu Islam, tapi sekarang saya sudah tahu dari Edis semua. Ya, Anda belajar lagi sama Kristen, sama Edis sesama Kristen gitu ya. Salib dari setan atau bukan gitu ya? Penyaliban itu dari setan. Iya, dari iblis. Jadi berarti pondasi keimanan Anda dari iblis gitu. Bukan begitu cara pola pikirnya. Masa Pak Ustadz sekolah gimana kan karena jasa iblis ya, karena jasa iblis Kristen mempunyai konsep penebusan dosa berkat jasa iblis. Berterima kasihlah sama dia. Bukan begitu Pak Ustadz menanggapinya. Kan ada ceritanya itu, sejarah film Tuhan Yesus itu ada. Film lagi dibawa sama saya, gimana sih? Film mulu. Apa teman-teman? Ngapain? Yang dibawa itu kitab suci Anda, jangan film yang Anda bawa. Kitab suci sama film. Makanya kalau Anda ngomong, tunjukkan omongan Anda itu di mana di kitab suci Anda, bukan lihat dari film. Lah, kalau Anda baca kitab suci pun tidak melihat film Tuhan Yesus, Anda tidak mengerti. Waduh, film jadi patokan. Baru Anda mengerti. Apa teman-teman? Film jadi patokan kayak gimana? Ini kan penyaliban rencana dari iblis, Pak Ustadz. Sakit.
Sakit kepala saya, Bu. Supaya Pak Ustadz mengerti, Pak Ustadz belajar dulu. Udah, ya saya belajar sama Kristen yang lain aja ya. Saya gantikan dulu ibunya dah. Sakit kepala saya. Ngomong nggak ada data, nggak ada dalil, pakai film pula. Heran saya pakai film. Aduh, kok pakai film gitu? Apa pula ini ibu ini? Malam Pak Ustadz. Malam. Seperti biasanya ya Bu, silahkan di open camnya. Oke. Kenapa Bu, ada kipas kah di situ? Ada kipas. Iya, masuk suaranya. Udahkah? Udahkah? Udah. Udah. Apa yang Anda mau tanyakan? Penyaliban rencana iblis. Mengapa dibuat judulnya seperti itu? Karena ya berdasarkan kitab Anda di Bible ya, Yohanes 13 nomor 2 dan Yohanes 8 nomor 42, penyaliban itu rencana iblis. Dan Edis pun mengiyakan. Ya. Edis TV mengiyakan bahwa penyaliban itu rencana iblis. Iya, jadi Pak Ustadz percaya gitu? Ya kalaunya tertulis ya jelas ya, kita bisa ada pertanggungjawabannya gitu. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Oke. Yohanes 13 ayat 2. Ketika mereka sedang makan bersama, ya, itu kah? Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu enggak? Iya, dari rencana bisikan rencana siapa di situ? Di sini ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan. Iblis. Dari iblis. Kan gitu. Dari iblis. Betul kata Edis, berarti dari iblis penyaliban itu. Di sini tidak ada ditulis penyaliban. Ya, iblis membisikkan rencana apa? Rencana untuk menyalibkan Yesus. Makanya Yudas mengkhianati dia. Lalu? Itu asal mulanya dari bisikan iblis penyaliban itu. Tidak. Coba mbaknya tanya ke Edis TV. Ya, yang Kristen aja tanya gitu. Tanya sama dia, penyaliban itu dari siapa? Dari iblis. Dia salah. Edis. Oh, salah. Edis salah, teman-teman. Oh, salah ya Edis. Terus gimana benarnya menurut Anda? Jadi Pak Ustadz percaya kepada Edis TV kah? Enggak, kalaunya penilaian Anda Edis itu salah, gimana benarnya? Saya mau tahu, coba. Intinya bukan iblis. Ya bukan iblis, lalu dari? Bukan rencana iblis ya. Dari siapa? Itu rencana bangsa Israel. Rencana manusia. Ya, rencana manusia, bangsa Israel. Beda lagi. Yang dengki kepada Yesua Hamasia. Ini pengikut mata pisau, teman-teman, ya. Bukan. Dari manusia ini. Beda lagi nih, ya. Beda pula dengan bom-bom, beda dengan Edis. Tapi dengan mata pisau sama, dari manusia. Ya. Itu rencana bangsa Israel yang ingin menyalibkan Yesus
karena bangsa Israel merasa dengki kepada Yesus. Di mana tertulisnya tuh kata teman-teman? Ada tertulis di Alkitab, cuman saya tidak hafal. Cuman bisa dibaca, tapi tidak. Makanya Anda ngomong perhatikan gitu datanya di mana. Masa Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak ingat, gimana sih? Boleh bantu Pak Ustadz? Saya lupa itu di pasal berapa itu di kitab. Saya aja nggak tahu. Jadi bagaimana? Jadi Pak Ustadz masih setuju penyaliban direncanakan iblis? Ya kalau saya membaca Bible ya, gimana kita mau membantah yang tertulis coba? Karena tertulis di kitab Anda, iblis membisikkan rencana. Ya, tapi di situ Tuhan Yesus belum disalib. Ya iya, karena itu kan terjadinya penyaliban. Pahlawan itu iblis. Seharusnya iblis diberikan penghargaan oleh Kristen. Waduh. Tidak. Waduh. Ehonya kencang kali. Apa ini? Kedengaran nggak? Udah. Sakit telinga, ehonya kegedean. Jadi ini udah belum? Masih. Pecah suaranya. Udah kah? Aduh, kayak di dalam WC itu suaranya. Kak, suaranya kayak di dalam WC, gema. Ya udah, suara asli aja. Nah, ini udah. Nah. Udah kah? Jadi bagaimana Pak Ustadz? Masih setuju itu rencana iblis? Setuju lah, karena tertulis ada dasarnya. Berarti setuju dengan pendapat Edis ya? Oh iya, saya kan kemarin itu debat sama Edis, membicarakan hal itu. Saya tanya Edis, Des, ya betulkah penyalipan itu dari iblis? Betul, kata Edis. Penyalipan itu dari iblis. Saya sepakat, kata Edis. Salah itu. Hah? Edis itu salah. Edis salah. Lalu yang benarnya kayak gimana? Yang tadi. Itu rencana yang tadi di mana? Israel, bukan iblis. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Kalau Anda kasih tahu saya, kan saya bisa nih sampaikan ke Edis. Des, salah kau itu. Kayak gitu. Kan yang menyalibkan Yesus itu bangsa Israel, bukan iblis. Atau gini aja dah, Anda ke tempat Edis minta naik. Edis nggak naikkan Kristen. Nggak naikkan Kristen? Iya. Waduh. Edis naikkan Muslim. Ya udah, nih nanti saya jadikan VT, saya kirim ke Edisnya ya. Naikkan Anda nanti ya. Oke? Edis tidak akan menanggapi. Di situ khusus room Muslim yang naik. Ya nanti ya biar Anda dinaikkan Edis, permintaan saya nanti saya bikinkan PT gitu. Mbak, kenapa itu suaranya kecil kata teman-teman? Suaranya kecil. Kalau ini kebesaran suaranya. Kecil. Sudahkah? Nah, ini kayak dalam WC ini. Kalau begini sudahkah? Ehonya ketinggian. Ehonya. Ini udahkah? Bergema masih bergema. Sudahkah? Halo? Gema, masih halo, gema. Pak Ustadz. Masih gema. Masih bergema. Sudah kan, Pak Ustadz? Nah, udah. Ya, Pak Ustadz. Ini bagus. Jadi Pak Ustadz,
Jangan buat lagi judul itu ya, penyaliban rencana iblis. Kenapa? Kenapa? Kan ada ayatnya. Iya, itu iblis membisikkan rencana kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus itu disalibkan. Kan kayak gitu rencana awalnya. Ada ayatnya, penyaliban itu rencana iblis. Tapi tidak tertulis penyaliban. Itu kan jalan ceritanya penyaliban. Yudas mengkhianati itu. Memang ya teman-teman, bikin Kristen kita ini dibikin puyeng dengan kawan-kawan kita yang Kristen ya. Di situ ya Pak Ustadz, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, bukan rencana penyaliban. Yohanes 13 nomor 2. Sudah, ketika mereka sedang makan bersama. Sedang makan bersama ya Pak Ustadz, bukan sedang dalam penyaliban. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Rencana masih Pak Ustadz, masih rencana. Iya, rencana. Dan terus? Untuk menyerahkan dia. Lalu? Masih rencana Pak Ustadz, belum terjadi penyaliban. Ya iya, memang dari rencana yang kita bahas ini. Kayak gimana sih? Tapi memang belum terjadi penyalipannya, itu belum terjadi. Rencana penyalipan ini yang kita bahas. Ya. Cuman di sini kan ku baca tidak ada rencana penyaliban. Terus rencana apa di situ? Rencana makan bareng. Atau rencana apa? Makan bersama-sama. Rencana makan bersama. Suara siapa sih? Yang kecil? Udah pas. Pak Ustadz dengar kok tadi. Pak Ustadz jawab kok. Usah baca tappingan di bawah Pak Ustadz. Suara Anda katanya kecil. Kalau di tempat saya jelas. Udah kok, Pak Ustadz bisa jawab kok. Jadi? Ya Pak Ustadz. Jadi rencana apa? Rencana makan-makan? Rencana makan itu Pak Ustadz. Oh, rencana makan-makan. Rencana makan-makan. Sudah saya baca Pak Ustadz. Ada rencana penyaliban. Aduh. Sekarang Anda buka lagi ya. Sekarang Anda buka lagi di dalam Yohanes 8 nomor 42. Coba. 44. Oke. Kamu berasal dari bapamu, iblis, dan kamu. Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Iya, udah pas ini. Yohanes 8 nomor 44, ya kan? Kamu berasal ya. Kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kok beda sama saya ya kitabnya? Di situ apa? Kok bisa? Iblislah yang menjadi bapamu kalau di tempat saya. Di sini kamu berasal dari bapamu. Loh, kok bisa beda kitabnya? Ya, saya ini. Kamu berasal dari bapamu. Ya, seperti itu. Tunggu. Kamu berasal dari bapamu, iblis, dan kamu. Coba tunjukkan Bible Anda ke layar, Mbak. Mukanya Deuterokanonika atau seperti apa itu?
Sampulnya. Yang biasa. Oh, beda ya. Biasa. Beda teman-teman. Ini Kak, nih Mbak, saya bacakan buat Anda nih ya. Ya, Coba lihat. Bentar. Yohanes 8 ya. Ya, di sini tadi kamu berasal dari bapamu. Iblis dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Nih. Oh iya teman-teman. Kamu berasal nih ya. Ya. Nih. Mana 44 ya? Kamu berasal dari bapakmu iblis. Kalau di sini Iblis dan kamu. Kalau di sini Mbak lihat di laptop saya Mbak. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Oh. Bolak-balik ini. Beda-beda kitabnya ya. Aduh. Itu salah. Ini salah. Mungkin. Iya. Iya salah. Mungkin iblis yang menjadi bapa kita. Lah. Nih, kamu berasal ini di buku teman-teman, kamu berasal dari bapakmu. Yaitu iblis. Kan gitu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ya. Coba lihat sini. Adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, di situ ya, yang menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Kan gitu, sejak semula. Ya. Itu adalah iblis yang menjadi bapaknya, betul? Tidak. Kayak gimana pula? Bapamu. Kamu berasal dari bapamu. Iblis dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Bapamu itu Ya, iblis adalah di situ. Gimana? Bapamu itu kan iblis itu di situ. Kamu berasal dari bapamu. Iblis dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Jadi iblis menginginkan pembunuhan sejak semula kepada manusia, betul? Di situ tidak bisa. Ini coba kita baca. Ya, di situ tidak. Kita baca ya. Edis pun bawa ayat ini ya. Kata Edis ya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu yang ya. Bentar. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Iblis pembunuh manusia. Artinya apa? Yang ingin membunuh ya Yesus itu adalah iblis. Bukan begitu. Bukan begitu, kayak gimana? Iya. Ia adalah pembunuh iblis. Jadi yang mendukung Yesus itu dibunuh di tiang salib ya, itu adalah pengikut iblis. Lalu coba baca dua-duanya ya. Nih kata Yesus dua-duanya ya. Kata Yesus seperti apa tuh di Yohanes Yohanes 6. Bentar. Di mana? Bentar ya, Yohanes 8 tadi.
bentar. Ya. 42. Nih. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, ya betul. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak demikian. Betul? Yang tidak dikerjakan oleh Abraham. Sini, Salah. Begini, kata Yesus. Ini bawahnya, salah baca saya. Iya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, betul? Iya. Nah, kata Yesus ya, kalau kamu pengikut Tuhan, ya pengikut Bapanya Yesus, kamu tidak mencelakai Yesus, tidak menginginkan Yesus itu disalib. Yang menginginkan Yesus itu disalib adalah pembunuh sejak semula, yaitu iblis. Bangsa Israel. Begini ya, kata Yesus kepada mereka, jikalau Yahweh adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Yahweh, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi di sini Bapak Yahweh yang mengutus Tuhan Yesus. Di situ yang saya maksud, jika Yahweh terserah Allah atau apapunnya adalah Bapamu, kata Yesus ya, kamu akan mengasihi aku. Artinya nggak akan mencelakakan Yesus gitu. Oh, di sini bangsa Israel belum mengenal Yahweh, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yang saya bahas itu ya, kalaunya pengikut Bapa ya, pengikut Yesus, maka dia akan mengasihi Yesus, betul? Betul. Nah, kalau dia mengasihi Yesus, dia tidak akan menyalibkan atau mencelakai Yesus, betul? Betul. Sekarang rencana iblis itu jahat. Dia pembunuh sejak semula. Penyaliban itu rencana dari dia. Yang mendukung masih rencana Pak Ustadz. Iya, yang mendukung rencana dari iblis adalah pengikut iblis. Enggak juga. Waduh, enggak juga teman-teman. Itu masih rencana Pak Ustadz, masih rencana. Aduh. Rencana itu kan belum tentu pasti Pak Ustadz, ya kan? Rencana. Bentar ya. Mau naikkan orang Kristen. Ada Bang Zuma nggak? Kalau ada Bang Zuma saya naikin beliau. Naikkan orang Kristen Pak Ustadz. Bentar ya. Naikkan orang Kristen. Ya. Sabar. Masih rencana Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Shalom. Malam. Silahkan open cam-nya dulu. Shalom. Iya. Belum bisa on cam Ustaz. Aduh, turun dulu berarti. Nah, gak usah minta naik kalau nggak bisa open cam, kacau. Cari yang bisa Pak Ustadz. Iya. Tamsilah bentar tadi ada nih. Mana? Nah.
Shalom, si Mamora. Masih muter ya? Loading. Mana nggak ada Bang Juma, teman-teman. Kalau Bang Juma mau naik ya silakan. Ya Bang Juma, silahkan naik Bang Juma. Cuma Mora. Muter-muter ini. Nah. Halo, selamat malam. Ya. Angel, selamat malam. Ya. Open cam-nya, Bang. Ya udah. Bentar. Ya. Selamat. Anda dari Kristen? Ya, saya Kristen. Saya Kristen, hanya mau meluruskan aja yang muter-muter. Maaf Bu ya, Ibu kadang-kadang muter-muter. Udah jelas judulnya di atas adalah rencana. Ibu bilang, oh ya masih rencana. Itu yang dibahas kan masalah rencana. Iya. Judulnya Bu, di atas itu penyanipan rencana. Ibu bilang, oh ini kan masih rencana. So, rencana apa? Pak. Ya. Mohon maaf Pak Angel. Anda Kristen? Saya Kristen. Terus? Silakan. Ya, tadi memang ini diskusinya agak netral. Cuma ibu ini mau muter-muter, saya bingung. Dan dia bilang di situ lagi ditulis lagi mereka mau bikin rencananya rencana penyali. Ada di situ rencana penyalipan, dibilang rencana makan-makan. Diskusi itu agak bermuter, mana ada rencana makan? Sekalian aja kalau nggak rencana mau ke mall, mau kemana, ini kan jadi kalau membaca itu sesuai dengan konteks judul dan pembicara dari awal itu harus konsisten sejalan. Jangan nanti bicara ini tahu bicara rencana makan-makan. Dan setelah itu, oh ini masih rencana lah, yang dibahas kan masalah rencana. Itu kan saya, ya Pak Ustadz, saya orang kalau memangnya merah hitam atau putih atau salah. Jadi maksud saya bukan berarti ibu ini salah terus harus dihukum, enggak. Bisa salah mungkin keliru, jadi tolong diluruskan gitu aja. Oke? Jadi Bu tolong konsentrasi dan konsisten terhadap ini pembicaraan. Ya jangan belok-belok. Malu-maluin tau. Ya udah Pak Ustadz. Saya mau tanya Bapak, kalau menurut Bapak gimana tuh? Rencana iblis atau rencana Tuhan? Memang dari dulu sudah dinubuatkan bahwa akan menderita, tapi menderitanya bentuknya gimana kita nggak tahu. Namanya nubuat itu adalah bocoran akan hal-hal yang terjadi. Ya kita nggak. Tapi setelah pada saatnya itu terjadi, ya Bapak Yahweh itu mengirimkan anaknya itu bermanifestasi seperti seorang Yesus untuk memberi keselamatan. Kita nggak tahu, tapi dalam keselamatan itu yang mau dia bikinkan itu iblis intervensi. Iblis selalu membawa ke arah yang berencanakan yang tidak sejahtera, yaitu kutuk dan segala macam. Nah, pada saat itu memang salib itu adalah tempat yang kutuk. Oke, Tuhan memberikan free willing bagi kita. Kita mau jadi apa, mau jadi... Sekarang gini, ibu bisa aja bikin dosa sekarang, tapi kan bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan dalam Yesus itu adalah untuk keselamatan. Tapi iblis kasih doktrin yang aneh-aneh terhadap dia memakai Yudas, dia memakai apa segala macam. Jangan ibu bilang ini bangsa Israel pengen menyebutkannya. No, bangsa Israel itu banyak. Ada Ibu Maria kan bangsa Israel juga. Masa semua ibu ratakan semua bangsa Israel untuk menyalibkan Tuhan? Enggak. Intinya manusia semua ini segala macam dipengaruhi oleh yaitu Tuhan dan dipengaruhi oleh iblis. Jadi yang mempengaruhi iblis, bukan bangsa Israel yang mau. Bangsa Israel itu mau apa? Ya kenapa? Ya karena ada bisikan iblis itu. Jadi
tolong bicara agak lebih luas Edis TV nih Pak Ustad, Edis TV, Bapak Angel ini Edis TV. Bukan masalah Edis TV ya. Ini pakai rasio aja. Yang mempengaruhi dalam dunia ini siapa? Yaitu berbuat baik ya Tuhan. Yang berbuat tidak baik siapa? Iblis. That's it. Ingat ya basicnya. Tuhan itu selalu merencanakan rancangan yang sejahtera. Ingat itu paling dasar. Nah, jadi memang kebetulan sama dengan apa yang dibilang Edis TV itu ya, iblis yang mendoktrin yang masuk begitu. Nah, akhirnya Tuhan oke, silakan dia rubah. Tapi dia pakai, Tuhan itu selalu memakai apa aja untuk rancangan dia itu, rancangan kesejahteraan. Jadi udahlah, kita jangan terbelit-belit dengan masalah siapa lah segala macam. Kalau rencana sih, kalau secara dunia siapa? Ya rencana Yudas. Tapi Yudas dapat dari mana rencana itu? Ya dari iblis. Masa Tuhan membisikkan ke Yudas? Udahlah Bu, tolong bicara diskusi itu. Ya, saya tadi bingung kok sampai arah beloknya itu sampai masalah rencananya pun. Oh ini masih rencana, ini rencana makan-makan apa ini? Bapak pilih satu, Pak Angel pilih satu. Itu pilih rencana apa? Iblis atau rencana Yudas? Ya, kalau pilih satu, ingat ya, kalau kamu membaca satu ayat itu, ya keseluruhan, jangan potong-potong. Lihat keseluruhan. Oke, kita lihat dari zaman dulu, dari perjanjian lama. Ya, dengar dulu. Ini sudah dinubuatkan masalah seorang anak sejahtera. Oke, cuma kita nggak tahu caranya gimana ya kan. Di situ belum tahu ada penyaliban, tapi menderita untuk menebus kita. Ya semua orang tahu itu Pak. Semua umum tahu. Yang dibahas di sini, Bapak setujukah itu rencana iblis? Seperti kau bilang itu. Aduh. Bapak setuju itu rencana iblis kah? Mengiyakan? Sebentar dulu. Kita kalau tahu, jangan hanya saya jawab, harus ada reasonnya. Makanya saya kasih tahu reason dari awal, dari bernubuat sampai ke sekarang, yaitu maksudnya pada saat Yesus itu memang dihadirkan, ya Tuhan itu selalu merencanakan yang sejahtera, dan Dia merencanakan sejahtera. Kan pada saat itu belum tahu mau disalib kayak mau diterjunkan kayak atau gimana. Tapi di tengah-tengah jalan itu iblis intervensi, dia membisikkan ke si Yudas dan segala macam, akhirnya terjadilah penyaliban itu. Jadi kalau untuk rencana Tuhan itu Bapa adalah rencana yang sejahtera untuk keselamatan ini. Iya, semua mengklaim seperti itu Bapak Angel. Tunggu dulu, saya bicara, saya belum selesai. Kalau saya nggak selesai, kamu nggak ngerti. Pasti kamu akan bicara rencana makan-makan. Okay, iya, semua mengklaim seperti itu Pak Angel. Ya, makanya dulu mengklaim apa? Tidak ada mengklaim. Saya terus berundang. Jadi kalau mengenai itu masalah rencana, jadi Tuhan itu selalu rencana yang sejahtera. Makanya Dia rencanakan dari awal. Kita belum tahu nih ya itu penyaliban. Tetapi begitu itu Dia iblis membisikkan lagi, dia punya niat lagi untuk itu, dia bisikkan ke Yudas untuk melakukan hal-hal yang disalibkan. Kita belum tahu pada saat itu hukuman disalibkan. Begitu terjadi penyaliban akhirnya. Jadi boleh dikatakan dari rencana awal, ya ada dua era nih. Dari rencana awal. Yohanes 13 Pak Ustadz. Saya belum selesai. Ya, dengar dulu. Jadi ada dua rencana. Rencana awal itu Tuhan itu membuat hal yang sejahtera. Tetapi di tengah jalan ada rencana iblis untuk membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita detail, kalau kau tanya rencana disaliban itu pada saat di tengah-tengah ini, di tengah-tengah ini itu ada rencana iblis. Oke? Bapak setuju itu penyaliban rencana iblis kan? Iya. Kalau rencana pada situ ada iblis. Oke, itu jawaban Bapak Angel Pak Ustadz. Ya udah. Bapak ini setuju itu penyaliban rencana iblis. Iya, rencana iblis. So what? Jadi iblis lebih maha tahu dibanding Tuhan Yesus ya? Nah, ini kan belok lagi. Makanya saya bilang perlu tahu itu. Tapi Bapak memilih penyaliban itu rencana iblis. Dengar, makanya saya bilang, dengar dulu. Koridor pemikiran ini harus luas. Ada dua macam rencana besar adalah sampai keselamatan, yaitu itu rencana Bapa memberikan keselamatan. Tetapi di tengah-tengah iblis merencanakan memang untuk membunuh Yesus. Jadi ada dua rencana. Kau dengar, kau pakai pikiran. Di tengah-tengah iblis merencanakan untuk menyalibkan Yesus. Ya udah,
Tadi kita nggak tahu mau dibunuhnya dimasukin jurang atau gimana. Itu Bapak yang lebih tahu. Tetapi di tengah itu Bapak ngelihat, oh si iblis mau coba-coba nih. Bapak lebih tahu. Iblis mau coba-coba salib. Oke, silakan salib. Tapi di situ Bapak merubah rencana iblis penyaliban itu menjadi suatu keselamatan. Ingat itu. Dirubah sama dia. Jadi kalau rencana itu jangan bilang iblis lebih tahu. Enggak, iblis nggak tahu. Bapak lebih tahu dia. Di tengah-tengah, oh ada iblis mau coba-coba. Ya silakan. Kalau bikin rencana kamu, tapi saya akan rubah menjadi suatu kemenangan. Iya, dari itu saya membantah ini judul Bapak Ustadz Yusuf P ini, saya membantah penyaliban bukan rencana iblis. Kalau saya tidak mau melihat itu dan segala macam, saya hanya melihat rencana yang sebenarnya apa. Makanya saya kumpulkan rencana awal, rencana Bapak yang untuk keselamatan, sampai urut-urutnya itu sampai ke rencana kejadian penyaliban itu. Maksud saya, tolong bicara yang konsisten. Baca firman, tetapi dilihat situ, oh dia rencana apa? Rencana makan-makan. Jujur aja, Pak Ustadz. Tadi ada tertulis makannya Pak Ustadz. Ada tertulis makan bersama tadi ya? Iya, ada, memang makan bersama, tapi yang intinya di situ bicarakan bukan masalah rencana makan-makan. Dan make sense apa ini? Berarti Bapak setuju dengan judul Pak Ustadz Yusuf PI ya? Pada saat perencanaan penyaliban ini, iya, itu iblis, intervensi dia di situ. Ya udah dapat poinnya Pak Yusuf PI. Bapak Angel ini setuju dengan judul yang Bapak Ustadz Yusuf PI buat. Oh iya, tapi ingat, makanya koridornya itu harus kita lihat sebesar mana. Koridor dari awal, intinya paling adalah Bapak itu selalu merencanakan kesejahteraan. Tetapi di tengah-tengah semua dunia mengklaim seperti itu Bapak. Semua Kristen mengklaim seperti itu, damai sejahtera. Ya betul. Nah, tapi di tengah-tengah iblis, ingat seperti tadi itu, bahwa iblis dari dulu adalah pembunuh manusia. Dia dibuang ke dunia, dan apa kata iblis? Saya akan memporak-porandakan ciptaanmu. Tuhan bilang silakan, banyak yang beriman kepada saya, that's it. Cuma ya itu, maksud saya itu di tengah-tengah iblis ini mengintervensi, oke? Tapi Tuhan bilang silakan kamu intervensi, karena di Kristen itu ada namanya free willing ya. Tuhan memberikan hak keinginan kita. Kita bukan robot, bukan manusia robot yang diciptakan atau gimana. Tapi di tengah-tengah jalan, makanya kamu kadang-kadang bisa bikin dosa dan segala macam. Ya Tuhan emang mau itu? Enggak. Tapi dia tarik lagi. Oke lah, kita jangan terlalu ke sana. Yang paling intinya adalah iblis intervensi ke tengah. Oke Pak Ustadz, itu aja saya mau meluruskan supaya pembicaraan membahas firman. Jangan belok-belok. Bapak Angel. Tetap konsisten. Kalau kita bicara ini segala macam, jangan bilang oh itu pas saat itu ini kan masih rencana. Ya kan yang dibicarakan masih rencana, so what gitu loh. Nah terus ini rencananya apa? Rencana makan-makan. Bukan rencana makan-makan, itu mereka sedang makan-makan, bukan rencana lagi. Tapi yang dibicarakan ini bukan rencana makan-makannya. Jadi kalau bahas firman itu lebih dalam. Itu bukan rencana iblis Pak. Itu bukan rencana iblis. Oh my goodness, ini bolak-balik lagi yang bicarakan kepada ini. Ya, itu bukan rencana iblis. Saya tidak membicarakan rencana makan atau apa itu. Tolong membahas firman itu global ya, intervensi lebih ke dalam. Jangan lihat yang letter leg. Oh makan-makan, mereka lagi makan-makan, rencana makan. Oh ini bukan rencana iblis, oh ini rencana si B. No, bukan itu yang dibahas. Saya rasa mungkin Pak Ustadz bisa mengerti. Oke Pak Ustadz, turunin lagi saya cukup gemes. Oke. Ya. Ini pagi-pagi di sini kayaknya. Nah, betul judulnya. Bapak Angel itu mengiyakan kalau penyaliban itu rencana iblis. Berarti Bapak itu setuju dengan Yusuf P. Edis TV. Karena ada dasarnya. Ayo lo. Gimana? Ayo. Berapa? Itu bukan rencana iblis. Itu bukan rencana iblis, Pak Ustaz. Biar 2 lawan 2 ya. Saya sama Bang Holong nih.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Shalom, holong. Shalom. PKTB Anugerah Padang ini Islam atau Kristen, Bang? Assalamualaikum Bang, aku orang Islam. Waalaikumsalam. Iya. Ya, saya pikir tadi Kristen. Iya, Pak Ustadz. Ini ada yang mau ngomongin. Yang disampaikan Bapak yang tadi itu kan itu ada datanya itu Kak. Jadi kan datanya Nggak itu ada kan dia pakai data. Nggak ada Bapak itu buka Alkitab. Nggak ada. Enggak, di bibirnya Kak itu data itu ada itu Kak. Penyelipan itu rencana iblis itu ada itu Kak. Kakak bukalah kita Kakak itu sendiri. Makanya Bang Fajar, kita nanti akan tampilkan gitu. Saya cari orang satu lagi Kristen masalahnya Bang Fajar. Ya, biar dua-dua gitu. Ya itu kan saya mau menyampaikan itu aja Pak Ustadz. Karena itu di bibirnya Kak ada. Kalau misalkan yang ada nggak mungkin Pak Ustadz itu membuka temanya seperti itu. Perlu Kakak belajar dulu bibirnya Kakak, baru Kakak ada. Yang dibuka Bapak itu rencana makan-makan. Yang dibuka Pak Ustadz itu. Iya tuh yang kan yang di tema yang di atas itu yang dibahasnya sama Pak Ustadz itu. Penyelipan itu rencana itu kan ada di bibir Kakak. Enggak, itu rencana Yudas. Rencana Yudas. Iyalah, ya pokoknya kan Kakak menyadari kan di bibir Kakak itu ada. Rencana Yudas. Holong, shalom. Selamat malam Bapak. Malam. Bang Holong, assalamualaikum. Ya, tolong jelaskan Bang Holong. Bang Holong, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bentar dulu, mau apa lu nih? Halo, selamat malam. Malam juga Ucup. Ya, open cam dulu. Shalom. Open cam, bentar. Bang, gelap sini Bang. Oh, gelap. Udah, turun dulu kalau gelap. Holong buka kamera. Ya, silahkan Holong. Dengan Pak Ustadz. Dia Islam, baru masuk Islam dia. Maaf ya, aku nggak tahu. Ya, shalom Listra. Shalom. Shalom. Ini kakak yang tadi ya? Iya. Ya, Ibu yang tadi. Iya. Iya, udah Bu, kita diskusi tadi ya. Turun lo. Aduh. Kebiasaan Ustadz cari yang bener-bener. Bukan. Sesuai giliran. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Ustadz. Silakan open cam-nya dulu, Bang. Ketutup lagi tuh. Kok nggak bisa? Bisa itu. Bang. Shalom. Anda Kristen ya? Iya, Kristen Pak Ustadz. Menurut Anda penyalipan itu rencana siapa? Rencana iblis. Rencana iblis. Ya kan? Sama dong dengan Ya, sebentar. Perlu kita tegaskan di sini. Karena seperti yang tadi saya simak sedikit, memang saya tidak paham agama, maaf, saya orang awam. Jadi perlu sama Mbak Margaret ini, seperti dikatakan tadi, bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana bangsa Israel. Ibu perlu belajar dulu. Saya udah bilang tadi, saya tidak paham agama sebenarnya. Saya tidak paham agama. Oke. Oke. Perlu kita
sedikit mengetahui dengan keimanan kita pribadi. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bangsa mana? Bangsa Romawi, tentara Romawi. Tentara Romawi itu bangsa apa? Saya nggak tahu bangsa apa, yang jelas tentara Romawi, dan juga ada yang terlibat dengan bangsa Israel, yaitu teman-teman semuanya. Bang Holong, saya mau ke kamar kecil. Lanjut enggak? Oke. Lanjut. Berarti itu mengiyakan itu rencana iblis. Berarti iblis lebih maha tahu atas segalanya. Perlu kita klarifikasi pemikiran itu, kita lebih luas. Karena begini, karena di dalam dunia ini Tuhan memberikan kuasa kepada iblis. Ya? Karena kenapa Tuhan menjatuhkan Lucifer kepada tidak pernah Tuhan Yesus memberi kuasa kepada iblis. Sebentar, tidak pernah ya, Kak? Sebentar dulu, sebentar Bang Holong. Jadi begini toh. Iblis itu adalah sebenarnya malaikat yang dipercaya oleh Tuhan atau percaya oleh Tuhan. Ya. Nah, kenapa terjadi pemberontakan di dalam surga? Karena si Lucifer ingin mengimbangi oleh Tuhan. Itu beda konsep, Bang Mora. Iya, karena asal usulnya iblis itu adalah dari sana. Udah? Nah, asal usul dari iblis itu udah, Bapa dari segala iblis itu adalah Lucifer. Jadi Bang Mora setuju itu rencana iblis. Ya setuju. Berarti iblis lebih maha tahu, lebih pandai berencana. Berbeda konsep yang itu bilang tadi. Berbeda. Nah, sebentar. Jadi kenapa itu setuju itu rencana iblis? Iya setuju, karena contohnya seperti ini. Saya buat satu contoh, ya. Contoh. Ini hal logika lah. Makanya sebenarnya saya bukan orang pintar, maaf ya, bukan orang pintar. Saya orang awam. Jadi satu contoh begini. Itu seseorang mengatakan kepada itu meneror Margaret dengan melalui WhatsApp atau telepon. Ya, dikatakan begini, Margaret, besok kau jam sekian akan mati. Ya. Otomatis yang meneror ini sebenarnya bukan pelaku untuk membunuh ibu, ya kan? Udah lari tuh. Kok lari? Oke, bentar. Bang Mora, ini mengenai yang itu bilang tadi, yang Ibu Margaret katakan mengenai maha tahu dan tidak tahu. Nah, itu yang saya katakan konsepnya, menjawab pertanyaan ibu tadi. Jadi sebetulnya Bang Mora ini setujukah yang dikatakan Edis TV? Apa yang dikatakan? Bang Mora setujukah apa yang dikatakan Edis TV? Yang dikatakan Edis TV penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah rencana iblis. Ya memang betul, karena rencana iblis itu adalah rencana kekacauan, bukan rencana damai sejahtera. Tapi dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Karena setiap rencana iblis itu tidak pernah rencana damai sejahtera. Tapi Tuhan mengizinkan rencana iblis itu dijalankan kepada setiap manusia. Tetapi bagi orang yang siap percaya kepada Tuhan, Tuhan membalikkan rencana jahat itu menjadi kemenangan. Contoh seperti udah lari Bang. Lari ke bilang. Itu yang tidak mengerti benar. Jangan katakan bahasa makan-makan. Itu berbeda. Itu ada tadi tertulis. Iya kan Pak Ustadz, makan bersama kan? Yohanes 13 nomor 2. Coba buka.
Kami membahas by data. Bapak Angel itu nggak membahas by data tadi. Nggak ada katanya makan-makan di situ. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Iya Pak Ustadz, maksudnya begini, Ibu ini kan tidak paham. Terus Pak Angel tadi mengatakan tidak ada makan bersama di situ. Gini ya, makan bersama itu mereka sedang makan bersama udah terjadi gitu ya, udah makan. Oke? Rencana yang dibisikkan iblis yang dibahas. Itu poinnya. Ngerti? Ya memang betul. Rencana si iblis itu bagi setiap manusia adalah rencana kekacauan. Tidak pernah. Berarti Bang Mora setuju apa yang dikatakan Edis TV? Saya nggak tahu apa yang dikatakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah nonton. Sama Pak Bom, iya kan Pak Ustadz? Pak Bom penyalipan dari Allah Bapa katanya. Mana-mana ini yang betul? Pak Bom salah, Edis TV salah. Kacau kali ya sekarang, gimana ya? Bingung saya. Semua salah Bang Holong, salah semua ini. Bagaimana Bang Mora? Apa yang dikatakan Pak Bom, apa yang dikatakan Edis TV, setujukah? Saya nggak tahu, nggak pernah tonton Edis TV, nggak pernah tonton dengan Bom. Sudah ada judulnya dibuat Pak Ustadz tadi. Yang judul yang dibuat Pak Ustadz itu memang betul, karena rencana iblis itu adalah rencana jahat. Tidak pernah ada rencana damai sejahtera. Berarti Bang Mora berpihak di Edis TV. Saya nggak tahu apa yang diutarakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah tonton Edis TV. Boleh lihat profil saya. Dengan Pak Bom pun saya nggak pernah tonton karena saya jarang online sebenarnya. Ini kebetulan tadi saya lihat di beranda saya bahkan Ustadz Yusuf PI pun, sebentar dulu Pak, karena Ustadz Yusuf PI pun tidak saya ikuti. Betul ya Pak Ustadz ya, jarang saya tonton, jarang saya online. Cuman perkataan Ibu Margaret tadi ini menyinggung perasaan saya sebagai orang Kristen. Sebenarnya dari bahasamu kau orang Batak. Gini ya Ito Mora. Itu penyalipan Tuhan Yesus itu dari bangsa mana? Kalau bangsa itu saya tidak tahu. Bangsa dengan tentara Romawi saya tidak tahu bangsa dari mana. Yang jelas iblis itu bangsa mana? Iblis itu bangsa mana? Oh, ada bangsa mana? Tapi Bang Mora di sini setuju bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu direncanakan iblis. Iblis betul. Itu bangsa mana? Ibu juga bisa menjadi iblis kalau dipakai oleh iblis. Jadi tidak ada dengan ya. Saya juga bisa menjadi iblis kalau hidup saya dipakai oleh iblis. Jadi tidak ada di situ bahasa bangsa. Karena berbahasa dengan bangsa di situ berbeda. bukan Yudas yang menyalibkan Yesus, bukan Yudas yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kan, cuman Yudas dipakai oleh iblis untuk mengkhianati, untuk cuman mengkhianati, tapi bukan menyalibkan Tuhan Yesus. Wow. Iya, cuman tubuh Yudas, segenap jiwanya dipakai oleh iblis untuk mengkhianati Yesus. Beda-beda. Sakit kepala saya. Begini Pak Ustadz, artinya begini. Oke, silakan Bang Holong, silakan. Bang Holong mau ngomong apa? Saya mengenal juga ya, Pak Mora. Nggak tahu ini si Mamora ya.
kalau kita berbincang tentang masalah Edis TV yang dimana tentang pertentangan dari Bom dengan Edis TV, karena kemarin saya melihat ya di kamar saya semua penonton saya datang mengatakan Bom Edis TV, Edis TV semua. Saya langsung cari dan DM dan saya langsung video call dengan beliau. Ya, ini kami cuma saya nggak bisa kecilin ya, bernampak semua video TV dengan saya waktu video call. Saya katakan pernyataan dari Edis TV, ya, saya katakan kepada Edis TV ini karena dia untuk pelayanan dia ini. Nah, saya pelayanan dulu saya. Ini kan terakhir ngomong. Cuman videonya ada, saya kirimkan ya sama Pak Ustadz, ada videonya. Saya mengatakan, dari mana kamu mengatakan penyaliban Yesus itu adalah karangan iblis? Ya, yang dimana Edis TV berkata masuk akal. Kita secara logika dan akal loh abang, karena abang saya lihat kalau lab itu pakai akal dan logika kan gitu. Yudas menjual Yesus dikarenakan duit. Ya Margaret ya, dikarenakan duit. Kalau kita berkata dengan duit, dengan kata penjualan itu sudah bercampur paut dengan kata iblis. Ya bukan Kak Margaret? Di kekristenan kan diajarkan seperti itu. Bisa jadi. Yudas, iblis membisikkan kepada Yudas biar dijual itu Yesus. Ketika dia menjual Yesus, malam itu datang, subuh itu datanglah tentara Romawi, dan di situ murid Yesus satu memotong telinga seseorang, yaitu yang dikatakan murid paling berani ya, paling berani murid Yesus. Kalau katakan Margaret tadi mengatakan mengkhianati, yang mengkhianati itu adalah murid Yesus yang mengkhianati dia, yaitu murid pemberani dia yang memotong kuping tentara Romawi. Di mana di situ yang dikatakan semalam saya lihat ini orang bersama-sama Yesus. Dia mengkhianati Yesus sebelum ayat pokok 3 kali. Dia bukan teman aku katanya kan. Itu arti dari mengkhianati. Namun Yudas sudah tulus dengan pikiran dia untuk menjual Yesus yang dipengaruhi iblis tadi. Jadi dikatakan di sini Yesus disalibkan oleh rancangan iblis, itu secara logikanya betul Pak. Kalau yang mengkhianati dia itu adalah murid dia yang paling berani yang memotong telinganya tentara Romawi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang mengkhianati, mana yang dirasuki oleh kata-kata iblis. Sehingga terjadilah penyalipan tadi. Ini ada videonya Edis TV sama saya, langsung video call. Saya rekam. Ya. Jika kakak mengatakan ini tidak ada rancangan iblis, kakak salah. Ini rancangan iblis memang sudah ada dalam penyalipan itu, sehingga Yesus disalibkan. Oke, jadi pendapat Pak Bom gimana? Kalau pendapat Bom dari Allah Bapa katanya penyalipan itu. Tidak. Gini loh. Beda semua. Yang saya iya beda semuanya. Ibu Margaret ya ditanya salah tuh Bom ya. Habis itu Edis ditanya salah juga itu Edis. Terus yang benar kayak gimana gitu loh. Iya, bingung saya jadinya, semuanya salah gitu. Bom salah, Edis salah, benernya kayak gimana? Gitu loh. Kita itu kalau membawakan kayak ketika Bom mengatakan ini daripada rancangan Tuhan sendiri untuk menyalibkan dirinya sendiri, sehingga ada peran iblis dengan Yudas. Ini saya pikir sudah salah satu kebodohan Tuhan ini. Udah tahu iblis ada, yang bakal menjual dia ada, masa Tuhan membiarkan rancangan itu bisa terjadi, sehingga terjadilah hal seperti ini. Tuhan itu tidak pernah bodoh, saudara. Terus aja lu Kak, terus Kak. Itu bukan rencana iblis dan itu bukan rencana Allah Bapa. Terus? Terus?
Itu sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam Wahyu. Sudah Ketika tertulis di dalam kitab Wahyu, yang membuat tulisan itu siapa? Sehingga itu terjadi. Manusia, kesaksian manusia. Berarti Yesus tersalib sudah tertulis di dalam Injil ataupun kitab ataupun Wahyu, dituliskan oleh manusia. Berarti yang menurut pemikiran saya menjawab kata-kata ini gampang. Manusia itu bisa memprediksi kapan disalibkan Yesus gitu. Di situ manusia yang menyalibkan Yesus itu manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Contoh, aku manusia loh Kak, masa aku bisa tuliskan kayak dalam kitab tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian Yesus akan disalibkan, maka terjadi. Udah lebih hebat saya daripada Yesus Kak, karena Kakak bilang rancangan manusia. Bingung. Tapi kamu kan menyiapkan itu rencana iblis. Tadi rancangan manusia, sekarang rancangan iblis. Tadi manusia Kak, aku masuk Kak. Kalau iblis saya nggak mau lagi. Jadi begini Bu. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bukan manusia. Yang menyalibkan Tuhan Yesus manusia. Yang merancangkan biar Yesus tersalib itu siapa? Manusia. Manusia lagi. Berarti jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siluman. Ini loh Kak, yang menyalibkan manusia, yang merancang agar terjadi penyaliban itu siapa Kak? Manusia Israel. Manusia Israel, yaitu manusia Israel ya? Tentara Romawi. Tentara Romawi. Berarti itu sudah dirancang pada hari ini, pada bulan ini, pada jam ini, pada tanggal sekian, Yesus ditangkap dan disalibkan. Yaitu menurut Kakak apa ya? Di masa apa ya? Kerajaan Pontius Pilatus. Menurut kamu, bukan ada menurut saya. Bukan menurut aku loh Kak. Masa lebih hebat manusia daripada Tuhan? Sebentar dulu Bang Holong, Ibu Margaret sama Pak Yusuf P. Saya di bawah aja ya. Mohon maaf ya. Soalnya ini ibu ini udah nggak pas lagi saya. Oke ya. Terima kasih ya Pak Yusuf ya. Oke, terima kasih Bang Mora. Oke. Perlu lagi baca Alkitab lah biar lebih paham gitu aja Bu Margaret. Oke. Biar gak malu kita sebagai Kristen. Oke. Ya, kamu setuju. Oke Pak Yusuf. Oke. Aduh. Berat emang ya. Berat. Apa yang dikatakan berat. Ini loh Kak Margaret, Kakak itu udah seperti kata Edis TV, sungguh nekat yang nyata. Berarti kamu menuhankan Edis TV dong. Bukan menuhankan Edis TV. Iya. Kamu menuhankan Edis TV. Jangan malu. Enggak gini. Jalan Kakak mengatakan seperti itu dari mana Kak? Halo, selamat malam. Sambut dulu nih. Selamat malam Bang. Malam Bang. Halo. Buka kamera Bang. Ya. Gelap kali. Mana orangnya Bang? Saya nggak mau gitu ah. Nyalakan lampunya. Kalau gelap, saya ngomong sama siapa nanti nggak ketahuan gitu. Ya. Hidup lampumu Bang. Sudah hidup Bang, hidup nah. Ya, Bang, ente ya, gimana nih? Pendapatnya gimana? Rencana iblis kah salib itu atau rencana Tuhan? Rencana iblis, Bang. Nah, rencana iblis juga nih. Iya. Karena, Bang,
iblis itu musuhnya manusia. Kan gitu. Abang Kristen? Islam, Mbak. Islam? Ya. Ngapain abang naik? Aduh. Ya saya ingin lihat cewek ini aja tadi. Cewek ini Aduh, abang. Saya pikir Kristen. Salah alamat saya. Kenapa harus juga? Rawat inap ini cewek ini. Pasien. Bang. Ya. Bang, saya turunkan dulu ya, Bang Daniel ya. Soalnya ya. supaya seimbang gitu ya. Kita cari Kristen ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Gimana? Halo, kok jadi gini? Halo, shalom Kak Herti. Ya, Artika Stinjak Pariban Ongkem kan? Shalom, Herti. Halo, Artika Stinjak. Halo. Halo. Herti. Halo. Apa ini? Kameranya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Iya. Jangan jadi berhala lah ya. Sudah nampak? Kameranya, Mbak, kameranya. Kameranya udah diundang tuh. Oh, kamera apa ini? Kameranya buka. Open cam. Nah, gitu. Silahkan Pak Ustadz. Iya, Anda dari Islam atau Kristen, Mbak? Kristen. Nah, apa pendapat Anda tentang masalah penyalipan? Apakah rencana iblis atau rencana Tuhan? Rencana Tuhan. Nah, ini sama nih. Sama satu frekuensi. Ini. Berarti mbaknya menuhankan Pak Bom. Tapi saya bilang rancangan iblis menuangkan Edis TV. Dibilang Pariban aku baru istinjak, rencana Tuhan menuangkan. Iya. Mana sini? Iya, karena Bang Holong setuju bahwa itu rencana iblis yang dikatakan Edis TV. Nah, sekarang ketika Margaret mengatakan itu rancangan manusia, menuangkan siapa? Tentara Romawi itu manusia apa hewan? Manusia. Ya udah. Ya udah gimana? Coba kasih keterangan dulu, kasih sedikit aja. Saya tanya, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Ya udah. Yang menjual Yesus pun manusia. Yang membisikkan kepada Yudas dijual Yesus siapa? Cuman membisikkan. Tidak menyalibkan. Tidak menyalibkan. Dengar dulu. Saya bisikkan Pariban Sejak nanti malam kita ketemu di tikungan. Dia mau. Itu udah masuk dalam rancanganku, udah masuk dalam kata-kata aku. Iya, tapi cuman membisikkan.
Iya, ketika dibisikkan itu, Yudas jual Yesus ya, biar kamu dapat duit. Ya. Ketika itu Yudas memaui omongan Iblis tadi. Tapi kan tidak langsung penyaliban, tidak langsung disalib. Iya, tapi kan dia sudah ginjalnya. Suara mantul.